Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita dengarkan renungkan pada hari ini, itu yang tertulis dalam Sakaria 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa jadinya negara Indonesia ini jikalau tidak memiliki pemimpin? Apa jadinya gereja kita jikalau tidak memiliki pemimpin? Atau apa jadinya keluarga kita jikalau tidak memiliki sosok pemimpin lagi? Artinya Bapak Ibu saudara-saudariku, sangat diperlukan teladan dan pengayom dan pelindung dalam setiap organisasi dan kehidupan rumah tangga. Mengapa? Karena pemimpin dengan kepemimpinan yang takut akan Tuhan akan membawa kawanan, akan membawa yang dipimpinnya ke jalan yang benar. Kita mengimani Bapak Ibu saudara-saudariku, Yesus adalah pemimpin, gembala, kepala gereja. Kita mengiyakan dan kita mengakui seorang pemimpin di negara kita ini dipimpin dengan pemerintahan, yaitu presiden. Lalu jikalau demikian Bapak Ibu, mari kita lihat sekilas apa yang terjadi jikalau seorang pemimpin tidak melakukan atau tidak ada yang dapat memimpin suatu bangsa, maka akan muncul yaitu terafim dan juga juru-juru tenung dan mimpi-mimpi yang mengatakan ini yang betul dan itu tidak betul. Menurut mimpi kamu akan seperti ini, menurut ahli tenung kamu akan seperti ini. Maka yang terjadi adalah kebimbangan kepada yang mendengarkan. Maka saat ini kita orang Kristen Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita tidak lagi mengalami kebimbangan dan kecemasan. Kita mengetahui dan mengimani kepemimpinan daripada Allah di dalam kehidupan kita, itulah yang senantiasa kita turuti. Bagaimana Yesus yang adalah kepala gereja menunjukkan kuasanya di dalam persekutuan dalam peribadahan. Bagaimana Tuhan Allah memberikan wewenang atau memberikan percayaan kepada para hamba-hamba Tuhan untuk dapat memimpin umatnya itu. Maka jikalau saat ini kamu atau kita adalah seorang pemimpin, mari memimpin seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti Tuhan yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu mengumpulkan kawanan domba, bukan mencerai-beraikan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diminta oleh Tuhan supaya tidak terjadi kesia-siaan, supaya kawanan domba tidak menderita dan sengsara, maka kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Maka sebagai yang dipimpin, mari tunduk kepada yang memimpin kita. Sama seperti bagaimana Rasul Paulus menunjukkan bagaimana orang yang percaya kepada Allah, sebagaimana kita adalah warga negara, juga harus ada kepatuhan kepada pemerintah, Roma 13. Demikian juga kita sebagai warga gereja, bagaimana kita bisa taat, tunduk kepada Yesus Kristus melalui gembala-gembala atau pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang boleh menggiring kawanan domba ini untuk tetap hidup teratur, untuk hidup sesuai berkenan di hadapan Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika kamu adalah seorang pemimpin di rumah tanggamu, arahkanlah seluruh anggota keluargamu terarah kepada Yesus Kristus.
Arahkanlah seluruh anggota keluargamu untuk terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan selalu mengatakan dia tidak pantas memimpin, tetapi saat ketika kita diberikan tanggung jawab memimpin, kita pun belum layak untuk memimpin. Tetapi saat ini Tuhan mau katakan kepada kita, mari sebagai kawanan domba Allah, entah itu sebagai domba, entah itu sebagai gembala, mari melihat Yesus Kristus sebagai teladan kita untuk dapat terus menjaga kawanan domba ini tetap terarah kepada Dia. Yang paling utama bukan persoalan Bapak Ibu apakah dia seorang gembala atau bahkan seorang domba, tetapi yang paling utama ketika kita sama-sama menatap menuju kepada kehendak Allah di dalam hidup kita. Seorang gembala, seorang domba, atau bahkan ketika kita menjadi seorang pemimpin atau yang dipimpin harus tertuju senantiasa kepada teladan Yesus Kristus. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, mari mau terus dipimpin oleh firman Tuhan. Mari mau terus dipimpin oleh kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Katakan, biarlah hatiku, biarlah pikiranku selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan supaya kami tidak mengandalkan pikiran kami untuk dapat menjalani kehidupan ini, tapi kami mau dipimpin oleh Tuhan. Dengan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, saat itu kami mau mendengarkan dan juga mau diarahkan oleh firman Tuhan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami taat seutuhnya kepada firman Tuhan, yang ada adalah kebaikan. Tetapi ketika kami tidak taat Tuhan, yang terjadi adalah kesengsaraan dan kesia-siaan. Karena kami tahu hanya di dalam firman-Mu ada kebaikan, karena di dalam firman-Mu ada kekuatan, karena di dalam firman-Mu ada kesejahteraan hidup kami. Ini kami Tuhan, Engkaulah yang memimpin hati dan pikiran kami, Engkaulah yang berkuasa atasnya, supaya kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.